lihat ayat firman Tuhan dulu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Semua yang baik. Penyakit itu tidak baik, maka itu tidak datang dari atas. Segala yang baik datangnya dari atas. Segala yang jahat, segala yang buruk, segala yang membunuh datangnya dari bawah. Nah, kemudian kita mau membuktikan bahwa Tuhan itu lebih suka untuk menyembuhkan dan memulihkan dan memberi kehidupan. Di Yesaya 53 ayat 4, ini ayat 4 ya, di situ dikatakan begini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dikatakan penyakit kita yang ditanggung. Karena Tuhan itu rela menanggung penyakit kita, karena supaya kita beroleh kesembuhan. Tuhan itu tidak akan melakukan sesuatu kalau itu tidak berdampak buat kita. Karena Tuhan melakukan semua di dunia ini, baik dia harus mati, baik dia harus dihina, baik dia harus dianiaya, dia harus menanggung sakit penyakit, semua intinya adalah supaya punya dampak untuk kehidupan anak-anak Tuhan. Karena segala yang baik turunnya dari atas. Lalu di dalam Yakobus 5 ayat 14-15 berkata begini, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Tuhan sendiri yang memberikan perintah di dalam firman Tuhan, kalau ada orang yang sakit di antara kamu, maka kamu harus memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, mengoleskan minyak dalam nama Tuhan, dan berdoa. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu dan akan membangunkan dia. Dan kalau orang itu berbuat dosa, dosanya diampuni. Nah, Tuhan itu sampai memberikan perintah, kalau ada yang sakit di antara kamu, kalian itu harus datang harus memanggil para penatua untuk mendoakan orang itu. Berarti kan intinya tuh gini, kalau kamu sakit, kamu nggak cukup iman, panggil penatua-penatua yang berdoa, yang punya iman. Tadi kan dikatakan doa yang timbul dari iman, ya kan? Supaya Tuhan itu menyembuhkan kamu. Berarti intinya Tuhan dalam hidup kita adalah menyembuhkan. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Lukas, bagaimana semuanya pasti hafal, nggak usah dibuka, tentang seorang yang lumpuh dan dibawa digotong oleh teman-temannya. Pada waktu dia mendapati Yesus itu dikerumuni banyak orang dan mereka tidak bisa nerobos kerumunan orang, maka orang-orang itu kemudian mengangkat temannya dan harus membobol atap supaya dia bisa menurunkan yang lumpuh dari atas. Dan Tuhan berkata, firman itu berkata, pada waktu Yesus melihat iman mereka, maka Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Tuhan itu adalah Allah yang suka menyembuhkan, sampai-sampai Tuhan itu selalu berusaha mencari alasan supaya kesembuhan bisa mengalir. Makanya orang ini nggak punya iman, Tuhan cari orang lain. Oh, teman-temannya yang punya iman. Makanya kalau kamu kurang punya iman, datangkan para penatua, orang-orang yang punya iman, supaya kamu sembuh. Bahkan kalau kamu punya dosa, orang-orang itu mendoakan kamu supaya kamu mengalami pemulihan, supaya kamu juga dosanya diampuni. Nah, Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa mengasihi. Tapi saya selalu mengajarkan, kita harus kenali Tuhan secara utuh. Tuhan itu sangat mengasihi, tetapi Tuhan juga adil.
Tuhan itu tidak bisa langsung menyembuhkan seseorang padahal orang itu misalnya nggak percaya Yesus, ya kan? Kalau seperti itu Tuhan nggak adil. Kenapa? Tidak adil kepada malaikat aja begitu dia memberontak dia langsung nggak diampuni. Makanya Tuhan itu selalu mencari alasan supaya bisa menyembuhkan orang itu. Orang ini nggak cukup iman. Makanya seringkali kenapa Tuhan sampai karena pengen membawa penyembuhan, ada karunia-karunia kesembuhan. Betul? Ada karunia Roh Kudus untuk menyembuhkan. Ada karunia mujizat, ya kan? Karena untuk menyembuhkan. Sampai kalau ada orang sakit sekalipun dia tidak punya iman atau tidak percaya Yesus, Tuhan itu bisa menggerakkan hati pendoa-pendoa dan hati anak-anak Tuhan. Tiba-tiba Tuhan munculkan wajah seseorang supaya dia berdoa untuk orang itu, supaya orang itu mau didoakan dalam nama Yesus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan di lembah kekelaman, takut, sebab Kau beserta